Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Soleh, Prodi KPI, mata kuliah KNU-an, kampus saya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Nahdlatul Ulama Indramayu atau STIDKI NU Indramayu. Tujuan video sebagai tugas ujian akhir semester ganjil tahun 2024. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara ringkas 3 topik yang menjadi tugas ujian akhir semester saya di kampus STIDKI NU Indramayu. 3 topik tersebut, yang pertama berkaitan dengan Nahdlatul Ulama pada awal berdirinya bagi perkembangan faham ahli sunnah wal jamaah di Indonesia dan di dunia. Perlu kita ketahui bahwa banyaknya perbedaan ideologi dan arah politik di Indonesia menjadi tanda akan munculnya NU. NU lahir dalam menyikapi fenomena-fenomena yang ada di dalam dan luar negeri, terutama berbagai problem keagamaan, mazhab, serta masalah kebangsaan dan sosial masyarakat, khususnya di dunia Islam. Nahdlatul Ulama sendiri lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1926 yang dibimbing langsung oleh tokoh-tokoh sentral seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan para ulama lainnya. Kemudian Nahdlatul Ulama sendiri dalam ajarannya ini mempunyai 4 rujukan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma atau konsensus ulama, dan qiyas. Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri, ajaran Nahdlatul Ulama tersebut memiliki 3 substansi di dalamnya, yaitu yang pertama dalam bidang syariat Islam ini mengikuti salah satu dari madzhabul arba'ah atau 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kemudian yang kedua dari bidang tauhid sendiri atau ketuhanan mengikuti mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan yang ketiga dalam bidang tasawuf ini mengikuti Imam Abu Qasim Al-Junaidi. Kemudian untuk topik yang kedua berkaitan dengan Nahdlatul Ulama dan perjuangan kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mempertahankan NKRI. Nah, berkaitan dengan hal ini sudah kita ketahui bersama bahwa sebelum kemerdekaan Indonesia, Nahdlatul Ulama berkembang sebagai organisasi besar yang disegani oleh penjajah. Sangat memungkinkan kekuatan ulama dan warga NU untuk menjembatani kepentingan Islam dan negara Indonesia saat itu, yang telah menjadi pilar pengantar lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selain menumpas penjajah di Indonesia, Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan NKRI sudah terbukti dengan gerakan-gerakan politik dari zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi, selalu berkomitmen untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk topik yang terakhir, yang ketiga, berkaitan dengan karakter atau ciri khas NU, yaitu tawassut, tasammuh, i'tidal, dan tawazun. Perlu kita ketahui bersama bahwa pendidikan Nahdlatul Ulama adalah pendidikan Islam yang sesuai dengan 4 ciri yang selalu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yakni yang pertama adalah ciri at-tawassut. Tawassut adalah suatu langkah pengambilan jalan tengah bagi 2 kutub pemikiran yang ekstrim. Dengan sikap tawassut ini, NU akan menjadi ummatan wasaton atau kelompok moderat. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Nahdlatul Ulama selalu berusaha untuk menempatkan diri pada posisi tengah-tengah atau moderat. Kemudian ciri yang kedua adalah tasamuh. Tasamuh ini adalah sikap toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai.
Sikap yang menjadi karakteristik Nahdlatul Ulama ini sangat mempengaruhi cara pandang terhadap suatu masalah. Dengan sikap tasamuh, Nahdlatul Ulama ini menempatkan keberagaman sebagai suatu keniscayaan untuk dihargai. Meski bersikap tasamuh bukan berarti NU membenarkan setiap pendapat, ajaran, ataupun faham. Tasamuh tumbuh di bawah jiwa, sehingga meskipun menghargai perbedaan-perbedaan, NU tetap teguh pada pendiriannya. Yang ketiga, ciri khasnya NU adalah iktidal. Iktidal sendiri adalah tegak lurus, yaitu tidak condong ke kanan maupun ke kiri, atau berlaku adil dan tidak berpihak kecuali pada yang benar. Sikap iktidal ini dapat diaplikasikan dalam sikap kemasyarakatan yang selalu berlaku adil antara kelompok kaya dan kelompok miskin, antara kelompok minoritas maupun mayoritas, dan puncaknya adalah terbentuknya sikap gotong royong dalam menegakkan keadilan. Dan ciri yang terakhir, yang keempat, adalah at-tawazun. Tawazun sendiri adalah sikap seimbang dalam berkhidmah, menyerahkan khidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khidmah kepada sesama manusia, serta khidmah kepada lingkungan hidupnya, menyelaraskan kepentingan-kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dalam mengambil keputusan, Nahdlatul Ulama selalu mendasarkan pada syuro atau musyawarah. Konsep ini mempertimbangkan aspek-aspek keseimbangan dan kemaslahatan bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.